sih kalian ngerasa seharian itu kalian udah sibuk banget, kegiatan kalian udah padet banget, mulai dari ke kampus buat belajar, lanjut nugas, laprak dan praktikum, lanjut lagi rapat organisasi ngurusin proker-proker, bahkan kalian masih tetap nyempetin buat olahraga seperti jogging atau nge-gym. Malamnya kalian malah bertanya-tanya, sebenarnya seharian ini aku ngapain ya? Kok hati aku kayaknya masih kosong? Kalian nonton video yang pas dan tepat banget. Karena hari ini aku bakalan bahas terkait dengan sebenarnya kita itu produktif atau sibuk doang. Kepo kan? Menarik kan? Kelihatannya udah menggugah selera banget kan? Yuk kita bahas bersama-sama dengan aku, Niwayan Sriyanti atau bisa dipanggil Atik dari Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa jurusan Teknik Industri. Kita saat ini lagi hidup di dunia yang begitu memuja kesibukan. Semakin sibuk, semakin produktif pula kita terlihat. Bahkan di dunia kerja modern, kesibukan ini sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Semakin banyak kerjaan yang kamu kerjakan, semakin berhasil pula kamu di masa depan. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Padahal kalau secara konsep, produktivitas itu adalah perbandingan antara input dan output. Jadi bukan ke arah seberapa sibuknya kamu, tapi seberapa besar input yang kamu hasilkan. Contohnya nih, seberapa banyak sih kamu mendapatkan pengalaman atau mendapatkan pembelajaran, atau yang lebih gampang kita ukur, seberapa banyak sih uang yang kamu dapatkan jika dibandingkan dengan kerjaan yang kamu lakukan saat ini. Biasanya nih sebagai mahasiswa kita selalu mengejar kesibukan itu tanpa memikirkan sebenarnya dampaknya atau pengaruhnya kepada kehidupan kita itu seperti apa. Seperti contohnya seperti ini. Teman-teman lebih memilih untuk ikut berbagai macam organisasi, baik itu di internal maupun di eksternal Undip. Misalnya udah ikut BEM, terus ikut lagi nanti organisasi lain di luar dengan harapan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan atau jiwa leadership yang lebih terasah gitu. Tapi nyatanya setelah ikut dua organisasi itu, teman-teman ikut berbagai kegiatannya, teman-teman ikut atau menghadiri dan apapun itu di segala kegiatan organisasi tersebut, teman-teman malah merasa kok kayaknya nggak dapet ya, kok kayaknya kurang, apa sih yang harus aku lakuin biar aku ngerasa puas. Udah sebanyak kegiatan itu, udah sesibuk itu, teman-teman masih belum ngerasa puas karena apa yang teman-teman pengenin tidak teman-teman dapatkan. Nah, itu adalah konsep yang salah. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar itu adalah konsep 80-20. Nah, ini bisa teman-teman pahami atau teman-teman temukan pada Pareto, prinsip Pareto. Mungkin buat teman-teman di teknik industri udah pernah dengar ini ya. Konsep Pareto itu dimaksudkan seperti ini. 80% hasil yang didapatkan itu bergantung pada 20% usaha yang dilakukan. Jadi lebih banyak hasilnya daripada usahanya. Jangan sampai kebalik. 80% usaha menjadikan 20% hasil. Hasilnya lebih sedikit, otomatis kita lebih capek, lebih ngerasa burn out dan segala macamnya. Dari ujung-ujungnya kita nggak puas. Nah, hal-hal seperti inilah yang dapat menyebabkan beberapa permasalahan di mahasiswa. Mulai dari permasalahan secara fisik nih, kita gampang lelah, ujung-ujungnya tipes, atau secara non-fisik, kita jadi gampang merasa stres, merasa depresi, merasa diri kurang cukup, akhirnya malah insecure melihat teman-teman yang berkembang lebih besar atau lebih pesat daripada diri kita sendiri. Padahal kita ngerasa kita udah sibuk banget. Selain itu, ada beberapa konsep lagi atau pemahaman yang sebenarnya sedikit menyimpang nih teman-teman. Salah satu contohnya adalah multitasking. Kita selalu mengejar kesempurnaan, kita selalu mengejar gimana caranya biar aku bisa ngelarin 100 kerjaan dalam waktu satu hari. Itu mah kayak Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam waktu satu malam. Gak mungkin kan?
Nah, teman-teman sering mengejar konsep atau konsep-konsep yang seperti itu. Misalnya, hari ini aku harus ngerjain beberapa kerjaan, mulai dari tugas sekolah, tugas kampus, kemudian praktikum, belum lagi rapat organisasi, belum lagi harus ikut kegiatan-kegiatan sosial, nongkrong contohnya. Itu pasti kadang melelahkan, bukan? Padahal multitasking itu bukan seberapa banyak kerjaan yang bisa kamu lakukan dalam satu waktu, tapi seberapa cepat kamu berpindah dari kerjaan satu ke kerjaan yang lainnya. Dengan catatan, kerjaan yang pertama itu harus sudah selesai seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan targetnya. Jadi bukannya malah kamu berpindah secara cuma-cuma atau langsung kayak gitu, enggak. Tapi kita harus achieve atau mendapatkan sesuai dengan target dan menyelesaikan kerjaan tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Jadi itu baru namanya multitasking, bukan sekedar cepat, bukan sekedar banyak, bukan sekedar keren-kerenan doang, tapi tetap sesuai dengan tracknya. Nah, dengan banyaknya kegiatan ini, dengan banyaknya tuntutan, dengan banyaknya ekspektasi, kita pasti sering atau pernah mengalami yang namanya burnout. Dalam satu hari kita harus sudah UTS, belajar yang harusnya 7 minggu kita kebut jadi 1 malam, sistem SKS, sistem kebut semalam. Belum lagi kita harus sambil rapat organisasi, belum lagi kita harus sambil ngerjain kerjaan yang lain. Pasti kalau aku sendiri ya, otak tuh udah gak kuat banget, fisik udah capek, mental udah ngedown banget nih, udah merasa menyerah. Nah, itu ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya produktivitas teman-teman akan menurun. Kenapa bisa menurun, Tik? Kenapa bisa? Sebenarnya apa yang terjadi? Pertama, teman-teman akan ngerasa lelah secara fisik. Mulai dari pegel-pegel, pasti capek dong pindah-pindah dari beberapa ruangan ke ruangan yang lainnya. Atau mobilitas teman-teman dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu sangat padat, sangat cepat, dan sangat banyak. Pasti fisik capek. Yang kedua, fokus akan berkurang karena sudah mulai lelah, kemudian udah mulai ngerasa stres, tertekan, fokusnya udah mulai berkurang kan, udah ngerasa kayak udah lah yang penting harus kelar aja nih hari ini, yang penting selesai gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman udah nggak semangat lagi karena teman-teman udah mulai merasa kok nggak kelar-kelar ya, ini cara kerjanya gimana ya. Padahal teman-teman awalnya sudah set goals ya, sudah menentukan tujuannya, manfaatnya, dampaknya, tapi karena tadi itu udah capek, udah nggak fokus, ujung-ujungnya menyelesaikan ala kadarnya, seadanya aja, sebisanya aja. Ini pasti akan menghasilkan output yang nggak bagus, produktivitasnya juga turun karena capek yang harusnya selesai dalam waktu 2 jam, kita kelarin dalam waktu 5 jam atau mungkin bahkan dalam waktu 1 hari. Ini pasti nggak produktif ya. Jadi sebenarnya apa sih Tik yang harus kita lakuin biar kita produktif, bukan cuman sibuk doang? Beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin, aku sudah berhasil rangkum ya teman-teman, di sini aku sudah catat. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga atau take notes, boleh banget di take notes sekarang. Yang pertama, kita harus set goals dulu atau tentuin sebenarnya kita mau apa, tujuannya seperti apa, kemudian prosedurnya kayak langkah-langkahnya itu harusnya seperti apa. Apakah harus menghubungi dosen atau nyari teman atau cari-cari searching di internet. Kemudian yang kedua, teman-teman bikin plan. Proses dari A sampai Z itu harus apa dan segala macamnya. Nanti baru teman-teman ketahui nih, dari aku pengen dapat mengasah skill leadership aku, otomatis aku akan ikut organisasi. Organisasi apa? Di mana? Siapa yang bisa aku tanya? Bagaimana caranya dan segala macamnya. Nah, dari situ teman-teman cari tahu sampai akhirnya teman-teman tahu, di organisasi ini ada kegiatan seperti ini, job desk-nya begini. Jadi kira-kira kegiatan aku, kerjaan aku akan seperti ini. Nah, itu yang harus teman-teman tahu, dan ingat prinsip Pareto 80-20. Jangan sampai teman-teman ngambil kegiatan atau job desk atau kerjaan yang sebenarnya itu melenceng dari tujuan yang sudah teman-teman tentukan di awal, sampai akhirnya teman-teman malah jadi capek, nggak fokus, ujung-ujungnya tujuannya nggak tercapai sama sekali. Selanjutnya, teman-teman usahakan untuk kurangi distraksi.
Misal kalau serasa minggu ini jadwalnya agak padat gitu ya, teman-teman bisa kurangi nongkrong, atau teman-teman bisa misalnya lagi fokus di dalam satu hari harus ngerjain beberapa kerjaan, terus teman-teman susah fokus atau harus ada sesuatu gitu, misalnya dengerin musik, it's okay, teman-teman bisa dengerin musik sambil ngerjain kerjaan tersebut, tapi ingat harus fokus pada satu kerjaan dulu, baru teman-teman next move ke kerjaan selanjutnya. Jadi jangan dicampur-campur, nanti hasilnya nggak bagus. Ya, itu mungkin ya dari aku sebagai orang yang sebenarnya sibuk tapi juga sedang mengusahakan produktif. Aku harap teman-teman juga bisa paham dan mengetahui sebenarnya aku ini produktif atau sibuk doang. Yang pastinya teman-teman harus tetap beraktivitas, berusaha, dan komit. Jangan cuman pengen di awal seperti anget-anget tai ayam doang. Di awalnya oke, di endingnya malah balik lagi ke aktivitas sebelumnya. Jadi dari aku sendiri itu aku merasa mungkin sebenarnya bukan seberapa sibuknya atau bukan seberapa besar usaha yang teman-teman hasilkan sehingga membuat teman-teman merasa kok aku gini-gini aja ya, kok aku nggak bergerak-bergerak sama sekali ya, kok tangga aku ngestak di sini ya. Sebenarnya itu tergantung kepada teman-teman ngerasain itu sendiri. Jadi semakin enjoy, semakin senang, semakin produktif kita, semakin banyak dan besar hasil yang kita dapatkan dengan usaha yang seharusnya dan sewajarnya. Aku yakin dan percaya teman-teman bisa mendapatkan tujuan yang sudah teman-teman tentukan di awal. Sekian dari aku ucapkan terima kasih. Kalau pengen tips and trick yang lainnya atau mungkin kita bahas hal-hal lainnya lebih lanjut, bisa banget komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like ya teman-teman. Bye-bye! Jangan lupa juga tonton video teman-teman aku yang lainnya.